Seperti ini. Tanda kutip, tutup. Seperti ini rumusnya ya. Sum ifs dan seterusnya. Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Kali ini saya akan membahas bagaimana perbedaan antara rumus sum if dan sum ifs pakai S ya. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa silakan untuk subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Baik, kita mulai. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah tabel. Ada nomor ya, kemudian ada 15 siswa di sini. Terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan dengan nilai mata pelajaran di sini ada matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, sekarang kita akan coba melihat sebuah rumus yaitu sum if dan sum ifs, ada S di belakangnya ya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana perbedaan antara sum dan sum if. Sum untuk menjumlahkan seperti kita ketahui ya, menjumlahkan misalkan nilai matematika ini ada berapa. Sedangkan sum if itu untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, sedangkan satu lagi sum ifs yang pakai S ini sama fungsinya untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu, tapi kriterianya lebih dari satu. Jadi kalau sum if hanya satu kriteria, kalau sum ifs yang menggunakan S itu lebih dari satu kriteria. Oke, supaya lebih mudah dipahami kita langsung praktek saja ya. Prakteknya di sini di rumus sum if ini saya sudah siapkan. Di sini kita ingin mencari jumlah nilai matematika dari siswa laki-laki. Oke, rumusnya sama dengan sum if kurung buka. Nah, kita pilih range-nya yang mana? Ya, misalkan kita pilih yang ini ya. Yang laki-laki, yang jenis kelamin. Kemudian kriterianya seperti apa? Kriterianya di sini adalah siswa laki-laki. Maka kita pilih L. Dalam tanda kutip L, kenapa? Karena di sininya saya menuliskan L dan P. Kalau Anda menuliskannya laki-laki ya di sini tuliskannya laki-laki. Kalau Anda di sini menuliskannya nanti perempuan, ya tuliskan perempuan gitu ya. Kemudian titik koma lagi, baru kita sum range-nya yang mana yang mau dijumlahkan. Di sini pelajaran matematika. Maka ini yang saya blok. Seperti ini, kemudian kurung tutup. Maka jumlahnya adalah 640. Kita lihat ya, yang laki-laki di sini yang berwarna biru 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 dengan total nilai 640. Nah, ini sama dengan hasil hitungan dari secara otomatis di Excel ini ya. 640 8 siswa laki-laki. Oke, selanjutnya yang perempuan kita lihat sama dengan sum if kurung buka, tadi range-nya jenis kelamin, kemudian titik koma kriterianya, kalau tadi P L, kalau sekarang P ya, P, kemudian titik koma lagi, sum range-nya adalah nilai matematika, pelajaran matematika yang ini kita blok, kemudian kurung tutup, enter. 560. Kita lihat yang perempuan 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. 540. Kita lihat di sini cocok 540. Nah, sekarang kita masuk ke sum ifs. Hampir sama dengan sum if yang tanpa S. Hanya kalau untuk sum ifs ini kriterianya bisa lebih dari 1, 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, di sini kriterianya adalah saya ingin menjumlahkan nilai IPA siswa laki-laki dengan nilai di atas 70. Oke, jadi kriterianya 2 ya. Siswanya laki-laki tapi nilainya di atas 70. Nah, itu yang ingin saya jumlahkan.
Maka cara menuliskannya sama dengan sum ifs, pakai S belakangnya, kurung buka. Nah, di sini dibalik, sum range-nya dulu yang harus kita blok. Sum range-nya itu adalah nilai IPA yang ini. Nilai IPA kita blok. Kemudian baru kita masuk ke kriteria pertama. Kriteria range satunya yang mana? Yaitu jenis kelamin yang ini. Oke. Kemudian titik koma, kriterianya apa yang kita inginkan? Jenis kelamin yang apa? Laki-laki. Maka kita tuliskan L di sini. Kemudian titik koma lagi, baru kita masuk ke kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua yaitu nilainya di atas 70. Nilainya adalah nilai yang ini, yang IPA. Kemudian titik koma, kriteria yang keduanya tadi di atas 70. Tanda kutip lebih besar dari 70. Kutip lagi, kurung tutup. Seperti itu cara nulisnya. Enter. Maka jumlahnya ada 440. Kita cek ya. Laki-laki dengan nilai IPA di atas 70. Ini laki-laki 80 masuk ya. 70 nggak masuk. 95 masuk. 90 masuk. 85 masuk. 60 tidak. 70 tidak. 90 masuk. Maka jumlahnya adalah 440. Antara yang di sini dengan di sini sama. Oke, mudah ya. Satu lagi nih, biar tambah pinter. Di sini kita ingin mengetahui jumlah nilai IPA dari siswa perempuan dengan nilai di bawah 70. Oke, caranya klik sama dengan, kemudian rumus sum ifs, kurung buka, sum range-nya yang mana? IPA yang akan kita lihat, titik koma lagi, kriteria satunya. Kriteria range yang ke satunya adalah laki-laki atau jenis kelamin, maaf, jenis kelamin. Jenis kelaminnya, kriterianya titik koma yang perempuan. Oke, titik koma lagi, kita masuk ke kriteria range 2-nya yaitu nilai IPA. Nilai IPA. Nilai IPA yang apa? Nilai IPA-nya yang di atas di bawah 70. Seperti ini. Tanda kutip, tutup. Seperti ini rumusnya ya. Sum ifs. Nah, dan seterusnya dengan kriteria laki-laki perempuan dan nilainya kurang dari 70. Enter. Maka jumlahnya adalah 130. Kita lihat. Perempuan dengan nilai IPA di bawah 70 ya. Ini 75 nggak masuk, 65 masuk ya. 75 enggak, 70 enggak, 95 tidak, 85 tidak, 65. Ya, 2 kali 65, 130. Ini juga 130. Oke, seperti itu. Rekan-rekan semua, perbedaan dari rumus sum if dan sum ifs. Ada S-nya ya. Sum if menjumlahkan dengan satu kriteria, sedangkan sum ifs menjumlahkan dengan lebih dari satu kriteria, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.